Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Hari ini kita belajar Ulumul Quran halaman 456. Temanya adalah tentang sumpah di dalam Al-Quran atau sumpah-sumpah yang ada dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu kemarin kita ada belajar amsal ya, permisalan-permisalan di dalam Al-Quran. Sekarang sumpah-sumpah yang ada dalam Al-Quran. Lanjut. Jadi prolognya adalah kesiapan jiwa setiap orang itu tentu berbeda. Menerima kebenaran dan tunduk pada cahayanya. Jiwa yang jernih terbuka dengan mudah menerima cahaya hidayah. Jiwa yang tertutup kalamnya kebatilan hatinya tidak akan bergerak kecuali dengan palu larangan dan kata-kata tegas hingga bentengnya terguncang. Jadi ada dua model manusia ya. Yang pertama orang yang menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Yang kedua orang yang ingkar dengan kebenaran yang Allah bawa. Jadi ingkar terhadap kebenaran yang orang bawa ini maka butuh sumpah. Sumpah itu gunanya adalah untuk menekankan bahwa ini benar. Demi Allah ini benar, demi Allah ini benar. Kata-kata begitu itu penting untuk meyakinkan orang yang mengingkari. Sumpah dalam ucapan merupakan salah satu bentuk penegasan. Jadi untuk bentuk penegasan yang disela dengan bukti dan membungkam orang yang mengingkari dan memancing lawan untuk mengakui apa yang diingkari. Jadi gunanya adalah untuk penegasan sumpah itu. Tegas, benar begini, benar. Hingga lawan bicara itu yakin dengan apa yang disampaikan. Itu tujuan sumpah yang ada di dalam Quran. Al-Aqsam, jadi jamak dari qasam itu adalah Al-Aqsam. Sumpah-sumpah adalah bentuk jamak dari qasam, qasamun. Artinya adalah sumpah. Qasamun, qasamani, aqsamun, sumpah-sumpah. Nih, tandanya Allah ada di dalam Al-Quran bersumpah. Kalimatnya wa aqsamu mana? Wa aqsamu billahi jahda aimanikum. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh. Jadi betul sungguh kan aimanihim. La yab'atsullahu may yamut. Allah tidak akan membangkitkan orang mati. Bala, benar, nanti Allah akan bangkitkan. Wa'dan alaihi haq. Janji Allah itu benar, mereka itu akan dibangkitkan. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Tetapi sebagian besar manusia itu tidak tahu. Tidak mau tahu atau tidak mau mengetahui. Jadi benar Allah itu akan membangkitkan orang. Allah bersumpah. Mereka orang-orang itu juga bersumpah, kata mereka bahwa benar-benar Allah itu tidak akan membangkitkan. Benar-benar, kata sumpah itu kan ada juga, demi Allah benar-benar gitu. Benar-benar Allah tidak akan membangkitkan orang-orang itu setelah mati. Allah juga bersumpah, demi Allah aku akan bangkitkan. Aku akan penuhi janjiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini nyatakan bahwa dalam Al-Quran itu memang ada sumpah. Quran surah An-Nahl ayat 38. Terus bagian-bagian lafaz qasam atau lafaz sumpah yang harus kita perhatikan bahwa pertama adalah fi'il dengan perantara ba atau waw atau ta. Jadi bisa dengan ba, billah bisa juga ya. Bisa dengan wallah, bisa dengan tallah, bisa dengan waw, bisa dengan ba. Jadi ini 3 huruf sumpah ini biasanya ya. Bisa dengan ba, bisa dengan waw, bisa dengan ta. Itu sumpah itu. Contohnya di sini fi'il dulu. Fi'il diawali dengan fi'il dengan perantara huruf ba. La uqsimu. Simu ini benar-benar Allah bersumpah biyaumil qiyamah, terhadap hari kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nah itu. Allah bersumpah dengan hari kiamat. Atau dengan waw. Boleh jadi dengan waw. Walaili idza yakhsha, demi malam apabila dia telah gelap. Demi waw. Atau dengan ta, watallahi la akidanna asnamakum bana an tuwallu mudbirin.
dan demi Allah. Ya, demi Allah. Udah. Terus yang kedua yang harus kita perhatikan adalah jadi wallaili idza yaghsha wa tallahi la akidanna aslamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Gitu ya. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan dari sumpah itu, pertama dengan hurufnya ba, waw dan ta ya. Yang kedua adalah kita perhatikan muqsam bih. Jadikan sumpah di sini kan ini hari kiamat, malam, dan Allah sendiri dengan zatnya. Jadi itu yang jadikan sumpah oleh Allah. Jadi sumpah itu bisa dengan diri zat Allah, bisa dengan makhluk yang Allah ciptakan seperti makhluk hari kiamat, atau makhluk yang sudah kita lihat seperti malam hari ini. Jadi kita harus perhatikan juga biasanya nih Allah bersumpah dengan dirinya, ini menandakan bahwa benar-benar Allah itu menyatakan bahwa itu akan terjadi. Atau Allah bersumpah dengan malam berarti atau makhluknya, berarti ada sesuatu yang sangat perlu kita perhatikan terhadap makhluknya itu malam. Kalau tidak malam kan susah kita tidur atau segala macam. Kalau tidak ada hari kiamat tentu kita akan semena-mena. Terus yang perlu kita perhatikan yang ketiga adalah muqsam alaih atau jawab dari sumpah. Jawab dari sumpah atau berita-berita berkuat dengan sumpah itu. Jadi jawab sumpah kalau dalam surah At-Takatsur itu biasanya dia jawabnya pakai lau atau inna. Lau jawab dari sumpah itu misalnya gini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ini kan la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin an-na'im. Alhaakumut takatsur, aku telah berikan harta yang banyak, hatta zurtumul maqabir, hingga kalian masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, benar-benar kalian akan tahu nanti. Summa kalla saufa ta'lamun, benar-benar kalian akan tahu nanti setelah kalian masuk dalam kubur. Kalla lau ta'lamuna ilmu. Ini jawabannya pakai lau. Kalla, benar-benar, lau ta'lamuna ilman yakin, benar-benar kalau kalian betul-betul tahu dengan ilmu keyakinan. Jadi itu ada jawab sumpah. Nanti kita akan lebih mendalami belajar dengan muqsam alaih ini, jawab dari sumpah atau berita yang diperkuat dengannya. Jadi muqsam alaih jawab dari sumpah ini untuk mempertegas berita yang ada. Jadi ada huruf sumpah, kemudian Allah bersumpah dengan apa. Yang perlu diperhatikan ini tiga-tiga ini. Ada huruf sumpah, habis itu Allah bersumpah dengan apa, dengan zatnya atau dengan ciptaannya. Kemudian kita harus perhatikan juga jawab dari sumpah tersebut. Karena tiga hal ini saling mendukung dan ketiga-tiganya harus perhatikan. Hurufnya, kemudian dengan apanya Allah bersumpah, terus jawabannya apa. Ini karena jawabannya itu penting juga nanti. Summa kalla sawfa summa kalla lau ta'lamuna ilman yakin. Jadi jawab itu penting untuk memperkuat yang dua ini. Nanti kita akan lebih belajar tentang muqsam alaih itu jawab sumpah. Lanjut. Faedah sumpah di dalam Al-Quran. Ini pentingnya. Bahasa Arab memiliki keistimewaan berupa ungkapan dan akurat dengan keraban kata dan tujuan-tujuan yang berbeda. Dan kondisi orang yang diajak bicara mukhatab memiliki tingkatan psikologi yang berbeda-beda. Jadi sudah jelaskan tadi ya. Orang itu ada yang menerima langsung, ada yang ingkar. Maka orang yang ingkar ini butuh sumpah. Inilah yang dalam disiplin ilmu ma'ani, balaghah, mani, badi gitu ya, disebut dengan tiga jenis berita. Jadi berita itu bisa dibuat dengan tiga cara. Ibtidai itu berita biasa saja atau bisa disebut khabar. Khabar itu diberitakan saja. Orang yang menerima berita tersebut dia menerima aja karena dia memang bodoh, nggak tahu. Terimanya ini orang bagus nih. Terus ada namanya tolabi, agak-agak sedikit ragu orang itu, maka tolabi itu kita tuntut dia supaya dia paham dengan berita itu. Nah, tapi yang ketiga yang lebih parah ini, orang yang mengingkari. Kalau orang yang mengingkari kita harus bersumpah agar dia
benar bagar dia paham atau dia yakin dengan berita gitu. Jadi 3 berita ini di dalam bahasa Arab ada namanya ibtidai atau khabari juga boleh, kabar. Tidai permulaan saja, berita biasa aja, tapi orang tuh langsung ini. Talabi agak sedikit penegasan, kalau ingkari sangat tegas gitu dengan sumpah. Kita akan bahas satu-satu. Pertama, 3 jenis berita ya. 3 jenis berita tadi. Pertama, terkadang keadaan mukhatab lawan bicara sama sekali tidak mengetahui informasi yang disampaikan oleh si pembicara. Ia tidak ragu dan tidak pula mengingkari informasi yang disampaikan. Maka dalam kondisi seperti ini, informasi disampaikan tanpa perlu penegasan. Jenis ini disebut dengan ibtidai. Jadi disampaikan berita, dia tidak mengingkari, ya kan? Dia menerima langsung, namanya ibtidai. Itu berita ibtidai. Yang kedua, terkadang keadaan mukhatab atau lawan bicara kita itu ragu dengan informasi yang disampaikan oleh si pembicara, membenarkan atau mengingkari. Maka dalam kondisi seperti ini, lebih baik informasi disampaikan dengan penegasan. Di kitab ini disebut dengan tolabi, penegasan. Benar, gitu. Tapi nggak terlalu kuat penegasannya. Biasa aja penegasannya. Yang ketiga yang lebih ini pelajaran memang di pelajaran kita ini ya. Ini konsen kita. Kadang keadaan mukhatab itu atau lawan bicara itu mengingkari informasi yang disampaikan oleh si bicara. Maka untuk meyakinkan lawan bicara atau informasi harus disampaikan dengan menggunakan kata-kata penegasan sesuai dengan tingkat pengingkarannya. Apakah kuat atau lemah jenis kitabnya, ini disebut dengan ingkari atau orang yang mengingkari. Harus dengan penegasan yang sangat luar biasa. Ini perlu sumpah. Jadi konsen kita di yang ketiga ini, sumpah ini. Yang dua ini, yang pertama apalagi tidak konsen kita ya, tidak pembahasan kita. Ini juga masuk sedikit. Nah, ini yang paling masuk itu. Sumpah. Masih faedah sumpah di dalam Al-Quran ya. Qasam termasuk salah satu lafal yang penegasan yang memperkuat sesuatu di dalam jiwa seseorang. Itu penegasannya. Qasam dalam kalam Allah menghilangkan keraguan. Tujuannya menghilangkan keraguan, meruntuhkan syubhat, ya keraguan, menegakkan hujahnya dibuat, memperkuat informasi, dan menegaskan hukum dalam bentuk paling sempurna. Itu dengan sumpah, tegaskan hukumnya benar, keadaannya memang begitu. Muksambih dalam Al-Quran. Muksambih apa tadi? Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Muksambih itu adalah Allah bersumpah dengan apa? Pertama hurufnya kita udah tahu tadi ya. Ada hurufnya sumpah itu ada ba, ada wa, ada ta. Wallahi, tallahi, billahi. Misalnya gitu ya. Kalau bersumpah dengan zat. Nah, ini kita sumpah nih. Muksambih di dalam Al-Quran. Jadi Allah bersumpah dengan apa? Allah kadang bersumpah dengan zat. Kadang juga Allah bersumpah dengan apa? Dengan Allah bersumpah dengan zat, kadang Allah bersumpah dengan makhluknya, kadang Allah juga bersumpah dengan dengan makhluk dua itu ya. Baik. Pertama, Allah bersumpah dengan zatnya sendiri atau dengan Allah. Dengan Rabb, mau walau Rabbika gitu. Misalnya dengan zatnya yang suci atau dengan tanda-tanda kekuasaannya. Allah juga bersumpah dengan sebagian makhluknya atau sebagian bukti bahwa makhluk itu merupakan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi Allah bersumpah dengan zatnya bisa, Allah juga bersumpah dengan makhluknya. Allah telah bersumpah dengan zatnya dalam Al-Quran pada 7 tempat. Nah, ini sudah di buku dicarikan ya. Ada 7 tempat Allah bersumpah, yakni dalam surah At-Taghabun ayat 7, Quran surah Saba ayat 3, Quran surah Yunus ayat 53, Quran surah Maryam ayat 68, Quran surah Al-Hijr ayat 92, Quran surah An-Nisa ayat 65, dan Quran surah Al-Ma'arij ayat 40. Jadi di 7 tempat inilah Allah bersumpah dengan zatnya. Kita akan bahas nanti satu-satu.
Selain dari ketujuh ayat di atas, sumpah dalam Al-Quran itu dijumpai dengan muqsam bih. Disumpah itu berupa dengan nama-nama makhluk atau ciptaan Allah. Seperti pada Quran surah Asy-Syams wasyamsi waduhaha, bersumpah dengan matahari 1 dan 2. Quran surah Al-Lail 1 sampai 3, wal laili idza yaghsha. Itu kan? Quran surah Al-Fajr wal fajri wa layalin ashrin wasyaf'i wal wajri. Quran surah At-Takwir ayat 15. Kemudian Quran surah At-Tin wat-tini waz-zaitun. Itu kan? Sumpah dengan makhluknya. Allah bersumpah dengan zatnya sendiri dalam Al-Quran pada 7 tempat, kita akan bahas. Yang pertama, orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, memang demi Tuhanku, fala wa rabbika, pasti engkau akan dibangkitkan. Dalam surat At-Taghabun ayat 7. Di dalam surat At-Taghabun itu Allah bersumpah, benar kalian akan dibangkitkan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, Allah juga bersumpah dengan zatnya. Dan orang-orang yang kafir berkata, hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku, fala wa rabbika, demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Jadi masih menggunakan kata Rabb, fala wa rabbika, demi Allah pasti akan datang. Lanjut. Yang ketiga, dan mereka menanyakan kepadamu, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, demi Tuhanku, fala wa rabbi. Demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu adalah benar. Dan ketiga ayat ini Allah memerintahkan Nabi agar bersumpah dengan zatnya. Jadi bersumpah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya lagi misalnya dalam Al-Quran. Apa? Lanjutnya lagi. Demi Tuhanku, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan. Demi Tuhanku, wallahi, pasti mereka akan dibangkitkan. Jadi orang-orang itu yang bangkitkan. Lanjut. Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua. Surah Al-Hijr. Maka demi Tuhanmu mereka, demi Tuhanmu, demi Tuhan mereka, pada hakikatnya tidak akan beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim. Fala yuhakkimuka bima syajara bainahum. Mereka tidak kan, sehingga kamu akan jadikan hakim oleh mereka. Hakimuka syajara bainahum. Terus, maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat, semuanya kami benar-benar maha kuasa. Lanjut. Selain ketujuh tempat ini, semua sumpah dalam Al-Quran adalah dengan makhluknya. Di semua sumpah dengan makhluknya lagi. Dari yang 7 itu. Kalau yang 7 itu dengan zat Allah sendiri. Ini dah. Ini surah Asy-Syams ayat 1 sampai 7. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, demi matahari, demi bulan. Wasyamsi waduhaha, lebat, luar biasa ini. Kalau kenapa Allah sebutkan matahari? Karena sangat luar biasa matahari itu. Kalau nggak ada matahari susah kita. Terus yang berikutnya adalah wal qamari idza talaha, dan demi bulan. Nah, jadi bulan, kalau nggak ada bulan susah pula kita menghitung hari atau menghitung bulan kan. Nah, jadi disebutkan wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha.
wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was sama'i wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, demi bumi, wan nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa. Itu semuanya bersumpah itu dengan makhluk-makhluknya. Itu penting semua untuk kita perhatikan. Kalau kita perhatikan satu-satu, matahari, bulan, bumi, langit, manusia, kita perhatikan satu-satu. Wah, Masya Allah, luar biasa ini isinya. Terus demi matahari juga soal lain. Al-laili idza yaghsha, wan nahari idza tajalla, wa ma khalaqa dzakara wal untha. Ini kan demi waktu matahari sepenggal naik, demi malam apabila telah sunyi, Tuhan tiada meninggalkan ya lain. Terus demi fajar, wal fajri, wal layalin ashri, wal syaf'i wal watri, wal laili idza yasri. Ini Allah bersumpah juga. Banyak lagi. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang, wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Okay. Demi buah-buahin, wattini waz zaitun, wa turi sinin. Sumpah dengan makhluk yang lain. Inilah yang paling banyak di dalam Al-Quran. Allah dapat saja bersumpah dengan apa yang dia kehendaki, kan tetapi sumpah manusia dengan selain Allah merupakan salah satu bentuk kemusyrikan. Jadi Allah boleh bersumpah dengan makhluknya, tapi manusia tidak boleh bersumpah dengan apa yang diciptakan Allah. Kan tujuan sumpah tadi kan untuk ini ya, untuk menguatkan apa? Menguatkan berita. Jadi kalau untuk menguatkan berita, pakai nama Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak akan mungkin salah. Tapi kalau dipakai nama makhluk, misalnya saya bersumpah dengan pohon ini. Ya, pohon itu ciptaan Allah dan dia tidak bisa dianggap benar dan ini kan tidak masalah. Apa sebab? Karena dia adalah makhluk Allah. Gitu kan, nggak bisa bersumpah dengan pisau, nggak bisa bersumpah dengan rumah, nggak bisa bersumpah dengan batu. Apa sebab? Karena tujuan sumpah itu adalah untuk meyakinkan orang dengan kebenaran kita. Kalau kita memang bertuhankan Allah, maka yang benar itu hanya Allah. Jangan kita bersumpah dengan batu, itu menganggap bahwa batu itu benar. Kita bersumpah dengan Lata, Uzza atau patung itu batu, berarti patung itu benar. Enggak. Yang benar itu Allah. Makanya manusia tidak boleh bersumpah kecuali kepada Allah SWT, kecuali membawa nama Allah. Tidak boleh membawa nama makhluk. Kalau membawa nama makhluk, salah. Berarti dia menganggap bahwa makhluk itu benar. Lanjut. Dari Umar bin Khattab diceritakan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir atau telah mempersekutukan Allah. Di Surat Tirmizi, nilainya hadis hasan dan nilai sahih dari Imam Hakim. Jadi begitu. Jadi harus bersumpah atas nama Allah, karena Allah lah yang benar. Orang beriman itu menganggap yang benar itu perkataannya Allah. Tidak boleh selain Allah, tidak boleh dianggap lebih benar. Selain 7 ini, semua masuk bersumpah dengan makhluknya masih itu ya. Allah bersumpah dengan makhluknya, karena makhluk itu menunjukkan penciptaannya. Jadi, karena untuk apa Allah bersumpah dengan makhluknya? Itu tujuan Allah adalah untuk menunjukkan bahwa itu hanya ciptaan Allah. Dan untuk dipelajari juga bahwa sesuatu itu penting untuk dipelajari dari makhluk yang Allah ciptakan itu. Di samping menunjukkan pula akan keutamaan dan kemanfaatan makhluk tersebut, ajarkan pelajaran bagi manusia. Jadi tujuan kenapa kok Allah boleh bersumpah dengan makhluknya? Karena itu berarti Allah yang membuat makhluk itu. Allah yang buat, karena dia bersumpah dengan makhluk, dia yang buat. Yang kedua, agar kalian perhatikan karena banyak hal pelajaran yang ada di makhluknya tersebut. Dari Hasan Hurairah yang berkata, Allah boleh bersumpah dengan makhluknya yang dikehendakinya, namun tidak boleh bagi seseorang pun bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan hadis Ibnu Abi Hatim. Baik, saya rasa sampai di sini ya pembahasan kita tentang sumpah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.